Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadia, Prodi Sistem Informasi kelas A semester 8. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi teori kepuasan dari mata kuliah Achievement Motivation Training yang diampu oleh Bapak dosen Hasan Bisri Isa Alfaris. Langsung saja. Di sini saya langsung menjelaskan, saya tidak menggunakan PPT. Langsung saja kita akan bahas tentang teori kepuasan atau konten teori. Yang di sini teori ini menjelaskan memotivasi seseorang yang dengan fokus pada kebutuhan internal individu yang ingin dipenuhi. Teori ini berasumsi bahwa setiap orang memiliki dorongan tertentu yang jika terpenuhi akan menimbulkan kepuasan dan mempengaruhi perilaku kerjanya. Nah, beberapa teori utama dalam kelompok ini adalah teori hierarki kebutuhan. Teori kebutuhan hierarki Maslow, yang kedua teori X dan Y MC Gregor, yang ketiga teori IRJ Alderfer, yang keempat teori kebutuhan MC Ciolan, dan yang kelima teori motivasi Higgins. Memasuki teori yang pertama, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Di sini teori ini membagi kebutuhan manusia menjadi 5, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Langsung saja penjelasan dari kebutuhan fisiologis. Di sini adalah kebutuhan paling dasar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup fisik manusia, seperti makanan, air, udara, tidur, dan tempat berlindung. Contohnya, seseorang yang lapar akan memprioritaskan mencari makanan sebelum memikirkan kebutuhan lainnya. Ini kebutuhan paling dasar sekali ya untuk kita bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi, manusia memerlukan rasa aman dan perlindungan dari bahaya fisik maupun emosional. Contohnya, memiliki rumah yang aman, perlindungan kesehatan, pekerjaan yang stabil, serta keamanan finansial. Lanjut, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini melibatkan rasa cinta, persahabatan, dan rasa memiliki dalam hubungan dengan orang lain. Contohnya yaitu membangun persahabatan, berhubungan dengan keluarga, berhubungannya itu dengan baik. Contoh seperti selalu bersilaturahmi atau bersedekah kepada keluarganya atau tetangganya, atau menjadi bagian dari komunitas. Yang bagian dari komunitas ini lebih ke berorganisasi. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini meliputi penghargaan diri dari diri sendiri, yaitu self-esteem, dan pengakuan diri orang lain. Manusia ingin merasa dihormati, dihargai, dan diakui atas pencapaiannya. Contohnya mendapatkan promosi di tempat kerja atau meraih penghargaan atas usaha tertentu. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat tertinggi ini adalah tentang mewujudkan potensi penuh seseorang, seperti mengejar tujuan hidup, kreativitas, atau pengembangan diri. Contohnya, seorang seniman yang mengeksplorasi kemampuannya, atau seseorang yang menjalankan kegiatan sosial untuk memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Yang kedua yaitu teori X dan Y dari Douglas. Menjelaskan dua asumsi dasar tentang karyawan. Teori X beranggapan bahwa manusia cenderung malas, perlu diawasi ketika bekerja. Sementara teori Y menyatakan bahwa karyawan akan bekerja dengan senang hati jika diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Contohnya,
Manajer yang menganut teori Y mungkin akan memberikan proyek yang khusus kepada karyawan, membiarkan mereka menentukan strateginya sendiri karena percaya mereka memiliki potensi dan motivasi intrinsik. Nah, solusi dari teori tersebut yaitu yang pertama yaitu pendekatan kombinasi. Dalam praktiknya, manajer dapat menggabungkan pendekatan dari teori X dan Y, misalnya terhadap karyawan yang kurang termotivasi. Manajer bisa menggunakan kontrol dan pengawasan teori X, tetapi juga memberikan kesempatan untuk membangun kepercayaan teori Y secara bertahap. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan ini bisa dilakukan dengan cara mentraining karyawan dengan tujuan itu meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kreativitasnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan tanggung jawab. Untuk menerapkan teori Y yang tadi dengan bekerja, orang tersebut akan bekerjanya dengan penuh tanggung jawab dan terpercaya. Nah, manajer perlu membangun lingkungan kerja yang penuh kepercayaan di mana karyawan diberi tanggung jawab dan kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, solusi yang keempat yaitu sistem penghargaan. Nah, manajer perlu memberikan penghargaan kepada karyawan yang bekerja. Misal, karyawan yang rajin, manajer memberi penghargaan apa, dan dengan karyawan yang bermalas-malasan, manajer juga bisa memberikan penghargaan yang seperti apa gitu. Jadi mereka itu termotivasi dengan penghargaan tersebut. Yang kelima, komunikasi terbuka. Dengan berkomunikasi secara terbuka, manajer dapat memahami kebutuhan dan motivasi karyawannya. Pendekatan ini memungkinkan implementasi teori Y secara efektif karena manajer dapat memberikan tugas sesuai dengan potensi karyawan. Nah, yang ketiga, teori yang ketiga yaitu teori IRG dari Clayton Alderfer. Menyederhanakan Maslow menjadi 3 kebutuhan utama, yaitu yang pertama eksistensi, yang kedua hubungan, yang ketiga pertumbuhan. Penjelasan dari 3 kebutuhan tersebut, yang pertama yaitu eksistensi. Eksistensi mencakup kebutuhan dasar yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia seperti makan, air, tempat tinggal, keamanan fisik. Seperti kebutuhan fisiologis tadi ya. Yang kedua yaitu kebutuhan hubungan. Kehubungan ini melibatkan interaksi sosial dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Nah, ini mencakup kebutuhan akan cinta, dukungan, persahabatan, serta rasa memiliki dalam komunitas. Nah, dari penjelasan ini pentingnya kita dalam bersosialisasi dengan manusia lain, dengan teman sekitar kita. Yang ketiga yaitu terakhir kebutuhan pertumbuhan, terkait dengan keinginan individu untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Ini melibatkan pencapaian tujuan, kreativitas, dan potensi diri. Sebagai contoh, seorang individu yang berusaha meningkatkan keterampilan atau mencari tantangan baru di tempat kerja mencerminkan kebutuhan pertumbuhan. Yang keempat, teori kebutuhan MC Celan menyebutkan 3 kebutuhan utama. Yang pertama yaitu kebutuhan pencapaian, yang kedua afiliasi, yang ketiga kekuasaan. Penjelasan dari 3 kebutuhan tersebut. Yang pertama ya, kebutuhan pencapaian. Kebutuhan pencapaian ini berhubungan dengan keinginan untuk mencapai tujuan, mendapatkan prestasi, meraih keberhasilan. Individu dengan kebutuhan pencapaian tinggi biasanya memiliki dorongan untuk menetapkan target yang menantang dan berusaha keras untuk mencapainya. Contohnya, seorang karyawan yang berfokus pada proyek tertentu untuk memastikan keberhasilannya, atau seorang atlet yang berusaha menangkan
kompetensinya. Yang ketiga yaitu kebutuhan afiliasi. Kebutuhan afiliasi berkaitan dengan keinginan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain dan merasa diterima di dalam kelompok. Ini sama seperti pentingnya kita dalam bersosial ya, dalam bersosial sesama temannya, dalam bersosial terhadap teman-teman di sekeliling kita. Contohnya, seorang yang sangat aktif dalam komunitas atau kelompok kerja untuk mempererat hubungan dan merasa menjadi bagian dari tim tersebut. Yang ketiga yaitu kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan berhubungan dengan keinginan untuk mengaruhi atau mengendalikan atau memimpin orang lain. Ada dua jenis kebutuhan kekuasaan. Yang pertama ya kekuasaan pribadi, yaitu keinginan untuk mengendalikan orang lain demi kepentingan pribadi, dan kekuasaan sosial, yaitu mempengaruhi orang lain demi tujuan kelompok atau organisasi. Contohnya, ada seorang manajer yang berusaha memotivasi timnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu teori motivasi Higgins dari Frederick Herzberg membagi faktor kerja menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor motivator seperti penghargaan dan prestasi yang dapat meningkatkan kepuasan kerja ya. Yang kedua, faktor Higgins seperti gaji, kondisi kerja yang mencegah ketidakpuasan. Misalnya, seorang karyawan mungkin merasa tidak puas karena lingkungan kerja yang bising atau Higgins, tetapi akan merasa termotivasi jika diberi pengakuan atas penghasilannya dari kerja tersebut, atau memotivasi. Dengan memahami teori-teori ini tadi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan karyawan, sehingga meningkatkan motivasi, kepuasan, dan produktivitas kerja. Sekian dari penjelasan teori saya. Teori kepuasan ini tadi. Apabila ada salah kata, salah berucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.